Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Selama 3 hari penuh, dengan 3.600 sayatan, saat hanya tersisa 10 sayatan, kulit Sorgan Song telah sepenuhnya terkelupas. Dia tidak lagi memiliki bentuk manusia. Pada hari pertama, Sorgan Song masih bisa memohon ampun. Pada hari kedua, dia terus memohon untuk dibunuh. Pada hari ketiga, dia menangis. Dengan suara lemah, dia mengeluarkan suara gemetar. Huhuhu. Keberanian dan ketegasan pada hari pertama telah hancur pada hari ketiga. Bunuh saja aku. Bunuh aku. Bahkan pada saat seperti ini, Sorgan Song masih tidak rela meninggalkan kemuliaan dan martabat dalam hatinya. Jelas, keunggulan ilmu pedang Ken Bai melebihi perkiraan Sorgan Song. Keteguhan hati Aaron Xiao juga membuat Sorgan Song terkejut. Saat Ken Bai menjalankan hukuman, Aaron Xiao dengan sabar menghitung. Dari 1 hingga 3.590. Setiap kali dia menyebutkan angka, pedang murni melakukan sayatan pada Sorgan Song, satu demi satu. Pada hari ketiga, ketika Sorgan Song mendengar suara Aaron Xiao, seluruh tubuhnya gemetar tanpa terkendali. Dia adalah setan. Dia adalah iblis. Dia adalah iblis yang sangat mengerikan. Aaron Xiao mengatakan bahwa dia adalah orang yang patuh pada aturan. Hukum dinasti Naemu menyebutkan 3.600 sayatan, tidak kurang dan tidak lebih. Tolong bunuh aku. Sambil menangis, Sorgan Song meraung. Siapa yang membunuh Zero Yi? Aku tidak. Sorgan Song terisak. 3.591. 3.592. 3.593. Setiap kali Aaron Xiao menyebutkan angka, pedang murni dengan tepat dan tanpa ampun menusuk daging Sorgan Song. 3.596. 3.597. 3. Bibir tanpa belas kasihan Aaron Xiao membuat Sorgan Song benar-benar merasa ngeri. Ketika hanya tersisa 3 kali sayatan lagi, Sorgan Song akhirnya sudah sepenuhnya putus asa. Jangan. Jangan. Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakannya. Ini adalah tenaga terakhir Sorgan Song, dia sangat putus asa sehingga menyerah. Sebelum dia selesai bicara, Aaron Xiao mungkin sudah akan menghitung, dan pedang Ken Bai tidak akan ragu menjalankan tugasnya. Hanya 3 sayatan lagi, dan Sorgan Song sudah benar-benar tak tahan. Dia tidak ingin mendengar suara Aaron Xiao lagi. Dia tidak ingin melihat wajah Aaron Xiao lagi. Dia tidak ingin merasakan rasa sakit sayatan yang ditimbulkan oleh pedang murni lagi. Tidak. Dia tidak ingin itu. Dia hanya ingin mati dengan cepat. Tak disangka, Aaron Xiao mengangkat kepalanya. Kamu bilang apa? Aku bilang. Aku akan memberitahumu. Siapa yang ingin membunuh Zero Yi? Sekarang aku tidak ingin tahu lagi. Aaron Xiao tidak percaya dengan tingkat kecerdasan Sorgan Song, ia bisa tahu kebenaran. Dia akan menangani ini sendiri. Sorgan Song yang wajahnya sudah penuh dengan darah hanya memutar bola mata dan tampak sangat mengerikan. Apa? Aaron Xiao sedang mempermainkannya. Berani-beraninya kamu mempermainkanku. Kalimat ini sangat lucu. Aaron Xiao mengangkat alisnya, bukankah aku telah mempermainkanmu selama 3 hari? Setelah mengatakan itu, dia tersenyum lebar, bibirnya sedikit terbuka, dan Sorgan Song ingin menggelengkan kepala, tetapi dia tidak bisa. Tidak, jangan. 3.598. Swoosh. Ah. Sayatan ini sangat menyakitkan. Rasa sakitnya seolah menjatuhkan Sorgan Song ke dalam neraka lapisan ke-18 dan kemudian menariknya keluar lagi. 3.599. Semua saraf di seluruh tubuh Sorgan Song tegang dengan sangat cepat, dan pedang Ken Bai kembali digerakkan. Sakit. Sayatan ini seolah-olah menyulut semua saraf di atas luka-lukanya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. 3. Sorgan Song menutup mata, semuanya akan berakhir. Akhirnya, sudah akan berakhir. Namun, Aaron Xiao tiba-tiba berhenti menyebutkan angka. Dia berdiri, memerintahkan Ken Bai untuk membersihkan pedang murni. Kamu. Masih ada 1 sayatan terakhir. Aaron Xiao tersenyum, disisakan untuk nanti, saat aku merasa senang, aku akan memberikanmu 1 sayatan terakhir. Disisakan. Jelas-jelas semuanya hampir berakhir. Padahal dia hanya perlu menutup mata dan semuanya akan berakhir. Kenapa? Aaron Xiao masih belum mau melepaskannya. Keluarga Qin tidak ada yang menghargaimu. Karena seorang Oman Qin, kamu menghancurkan masa depanmu. Sorgan Song tersenyum ironis, sangat konyol. Oman Qin, nama ini menusuk hati Aaron Xiao. Awalnya, dia ingin pergi, tetapi dia berhenti, dan menundukkan kepala. Kamu pikir siksaan yang ditunda sangat menyakitkan? Tidak, racun strychnine jauh lebih menyakitkan daripada itu. Setelah mengatakan itu, Aaron Xiao mengeluarkan tanah yang berisi racun dari kantong kainnya dan tiba-tiba memasukkannya ke dalam mulut Rido Qin.
Qin yang selama ini menonton dari samping mengira Aron Xiao akan membawanya kembali ke kediaman keluarga Qin untuk diadili. Tak disangka, ia ditahan hingga akhir dan justru membiarkannya merasakan stihnain. Sementara itu, Haris Meng dan Ken Bai yang bertubuh besar dan kekar mengendalikan tangan dan kaki Qin, menekannya di tanah seperti anjing. Aron Xiao menuangkan campuran tanah dan air teh ke dalam tenggorokan Qin. Dengan perkiraan dosis yang hampir sama, Aron Xiao berhenti. Qin, Aron Xiao membersihkan tanah di tangannya. Dosis ini cukup membuatmu bertahan selama 10 jam. Lebih lama daripada Jenderal Tua Qin, jadi jangan khawatir. Waktu terakhir dalam hidupmu, anggap saja sebagai hadiah dariku. Suara Aron Xiao tenang, tapi Qin merasa merinding. Setelah racun masuk ke mulutnya, semua tubuhnya mati rasa dan kaku. Qin tidak bisa bergerak. Sorgan Song menatap Qin dan tersenyum. Qin, kamu telah mengkhianatiku, ini adalah perlakuan yang pantas kamu dapatkan. Hahaha. Mendengar tawa Sorgan Song, Aron Xiao hanya tersenyum dingin sambil menggelengkan kepala. Meskipun Sorgan Song sudah mengalami penyiksaan, ia masih tidak mengintrospeksi diri sedikitpun. Namun, Aron Xiao juga tidak memerlukan penyesalannya, dia hanya ingin diam mati. Sorgan Song. Apakah kamu tahu kenapa kediaman keluarga Song begitu sunyi sekarang? Karena, mereka semua sudah tewas. Kamu tak lama lagi akan bergabung dengan mereka, hanya saja, bisakah mereka mengenalimu? Sekarang kamu seperti lumpur yang penuh dengan darah, mereka mungkin akan takut jika melihatmu, terutama cucumu yang masih sangat kecil. Ah, putrimu hanya berusia belasan tahun. Aron Xiao berdiri dengan membelakangi Sorgan Song, sehingga tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. Namun, Sorgan Song tidak tertawa lagi. Aron Xiao mengangkat tangan dan pergi dengan langkah besar. Ah. Dari jauh, Aron Xiao mendengar jeritan Sorgan Song. Ketika dia disiksa, bahkan tidak pernah melihatnya begitu menderita. Dengan mata dingin, Aron Xiao pergi tanpa menoleh. Qin terus memandangnya, berteriak dengan kesakitan, apakah Aron Xiao akan pergi ke rumahnya? Apa? Putranya baru berusia 8 tahun. Tidak, dia bersedia menerima hukuman kematian. Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi. Mulut Qin berbusa, tapi Aron Xiao tidak menoleh. Orang-orang di kediaman keluarga Song dibantai. Seluruh rumah dipenuhi dengan darah, dan ini membuat seluruh istana terkejut. Sorgan Song tewas dengan mengenaskan, dalam kondisi yang sangat mengerikan, penuh dengan darah dan hampir tidak bisa dikenali. Dengar-dengar ketika tewas Sorgan Song merangkak di tanah dan terus melihat ke pintu gerbang, seolah menunggu keluarganya datang. Kematian Oman Qin dan Sorgan Song seperti palu yang berat, membuat semua pejabat sangat ketakutan. Sorgan Song, pejabat kekaisaran yang bertanggung jawab atas hukum. Oman Qin adalah jenderal pendiri, statusnya sangat tinggi. Jika mereka yang berkuasa tewas dengan mengenaskan seperti itu, bukankah yang lain akan tewas dengan lebih mudah? Siapa yang membunuh mereka? Dengar-dengar Oman Qin dan Sorgan Song tewas dengan sangat mengerikan. Selain itu, mereka tidak tahu lebih banyak. Namun, hanya dengan ini saja, mereka sudah sangat ketakutan. Bahkan bandit paling kejam di dinasti Naemu pun tidak memiliki kekejaman seperti itu. Mereka mendengar bahwa 68 orang di kediaman keluarga Song tewas. Namun, beberapa orang tua dan anak-anak selamat. Di antaranya, cucu laki-laki Sorgan Song dan putrinya berhasil selamat karena mereka sedang bermain petak umpet di taman. Selain dari orang-orang tua dan anak-anak, semua pria di kediaman keluarga Song tewas oleh pedang tajam. Sejenak, kehidupan di kota Amura yang sebelumnya sangat ramai menjadi sangat tenang. Di kediaman keluarga Qin, bendera putih dan lentera putih berkibar terkena angin. Kediaman keluarga Qin penuh dengan suara tangis yang tidak pernah berhenti, siang dan malam. Bahkan Kaisar sendiri datang untuk memberi penghormatan, ia melambaikan tangan dan mengizinkan pemakaman mewah bagi Oman Qin. Namun, ada satu orang, walaupun penuh dengan duka, juga tidak bisa memberi penghormatan kepada Oman Qin. Aron Xiao, kamu masih memiliki wajah untuk muncul. Hira Qin merasa sangat jijik. Aron Xiao menghilang selama 3 hari. Waktu itu, setelah Oman Qin meninggal dunia, kediaman keluarga Qin sibuk mengatur upacara pemakaman, tapi sebagai menantu, Aron Xiao tidak hanya tidak hadir, juga tidak diketahui keberadaannya. Pelayan mengatakan bahwa dulu Aron Xiao berani membawa pedang untuk membunuh, tapi sekarang dia dibuat ketakutan hingga seperti ini, bersembunyi di keluarga Xiao dan tidak berani keluar. Sepertinya orang dari keluarga kecil memang tidak tahan menghadapi masalah. Melihat Malekin sangat sibuk mempersiapkan upacara pemakaman bersama dengan saudara-saudaranya, ini barulah pria sejati. Tenang dalam menghadapi masalah dan memiliki etika. Memang tidak salah dia adalah cucu yang paling disayangi oleh Jenderal Tua Qin semasa hidupnya.
Hira Qin menangis hingga matanya membengkak, matanya yang memerah penuh kebencian terhadap Aaron Xiao. Hari ini adalah upacara penutupan peti Oman Qin. Hari ini juga saat kediaman keluarga Qin menerima tamu yang datang untuk memberi penghormatan. Hira Qin bersikeras untuk menghalangi Aaron Xiao masuk untuk memberi penghormatan, dan Aaron Xiao pun tidak memaksa. Pada saat ini, dia tidak ingin bertengkar dengan orang keluarga Qin, tidak ingin membuat Jenderal tua Qin tidak mendapat kedamaian setelah meninggal. Jadi, dia hanya berdiri di depan pintu kediaman keluarga Qin, memperhatikan semua tamu yang masuk, tanpa memberi salam atau mengembalikan sapaan. Aaron Xiao adalah peringkat pertama ujian istana, kebanyakan tamu yang datang memiliki pangkat lebih tinggi darinya. Tindakannya ini pasti membuat para pejabat dan orang-orang terkemuka yang datang untuk memberi penghormatan merasa tidak senang. Orang-orang berspekulasi, mungkinkah kematian Jenderal tua Qin memberikan pukulan yang sangat besar terhadap Aaron Xiao, sehingga Aaron Xiao menjadi linglung seperti itu. Bagaimanapun, jika bukan karena perlindungan Jenderal tua Qin, apakah Aaron Xiao akan dapat masuk ke rumah keluarga Qin? Apakah dia akan dapat menikahi seorang wanita cantik seperti Hira Qin? Apakah dia bisa mendapat peringkat pertama ujian istana? Mulai sekarang, tidak ada yang akan melindungi Aaron Xiao lagi di kediaman keluarga Qin. Seorang pria seharusnya bisa mandiri, Aaron Xiao malah bergantung pada perlindungan orang lain, itu benar-benar memalukan. Dengar-dengar M1 Qin dan Susi sangat tidak menyukai menantu ini, tapi mereka memberinya sedikit wajah karena hormat kepada Jenderal tua Qin. Seseorang kehilangan payung pelindung, dalam sekejap jatuh dari ketinggian, siapapun akan sulit menerima hal itu. Apakah Aaron Xiao masih memiliki masa depan? Jadi, Aaron Xiao menjadi linglung seperti ini, mereka juga bisa mengerti. Mereka tidak berani berpikir, bahwa kasus pembantaian di kediaman keluarga Song yang menggemparkan seluruh negeri adalah perbuatan menantu yang menyedihkan dan direndahkan oleh semua orang ini. Menantu ini, setelah mencuci tangannya yang berlumuran darah dari pembantaian di kediaman keluarga Song, sekarang berdiri di depan pintu kediaman keluarga Qin, diam-diam memperhatikan semua orang. Penampilan linglung Aaron Xiao bukanlah kebodohan. Itu adalah ketidakpedulian. Sikap acuh tak acuh. Hari ini, semua orang yang datang ke kediaman keluarga Qin akan diingat olehnya. Di antara mereka yang tampak sedih, ada yang diam-diam tersenyum. Ada yang diam-diam merasa senang. Ada yang merencanakan langkah berikutnya. Sorgan Song hanya satu bidak catur. Namun, bidak catur ini berhasil membunuh Oman Qin, itu benar-benar mengerikan. Orang yang sedang bermain catur adalah Negam Wei, dan dia memiliki bidak catur lain yang tersebar di berbagai institusi kekuasaan di kota Amura. Jika itu adalah orang biasa, Aaron Xiao akan langsung membunuh orang yang sedang bermain catur. Sayangnya, negara Wei memiliki banyak pasukan dan kekuatan yang kuat, sehingga bahkan kaisar pun tidak dapat melakukan apa-apa padanya. Negam Wei benar-benar tumor yang kuat dan berbahaya. Aaron Xiao duduk di samping patung singa, dengan kepala bersandar pada tubuh singa itu. Dia bermain-main dengan gelang 18 mutiara, matanya melirik setiap orang yang masuk ke kediaman keluarga Qin. Semua orang berpikir, menantu ini telah gila, memainkan gelang mutiara wanita seperti itu di depan umum, apalagi kalau bukan tanda-tanda memiliki penyakit mental. Mutiara terus berputar, dan cahaya di mata Aaron Xiao berkedip-kedip. Justin Song, Patrick Sen, Ganis Su, Julius Yang, Sorgan Song, semuanya telah mati. Dan masih ada 12 orang lagi. Kalau ditangani satu persatu, itu sangat merepotkan. Langsung menyelesaikan semuanya dalam satu tindakan adalah yang terbaik. Aaron Xiao sedang berpikir, kemudian sesosok bayangan mendekat dan berdiri di sampingnya. Tuan, sesuai dengan dugaan Anda, ada orang yang setelah memasuki kediaman keluarga Qin, mulai mencoba mencari-cari token militer secara diam-diam dengan memanfaatkan situasi yang sedang kacau. Jumlah mereka tidak sedikit, sepertinya mereka sudah lama melakukan persiapan, lapor orang tersebut yang dipanggil 9. 11 pengawal baru itu, selain Haris Meng yang memiliki nama, sisanya menggunakan nama urutan, dari 1 hingga 10. Karena Aaron Xiao merekrut begitu banyak pengawal sekaligus, ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di dinasti Naemu. Oleh karena itu, Menteri Sipil menggunakan metode penamaan kedua dengan mengambil marga dan mengurutkannya secara berurutan, dan ini disebut dengan terserah. 10 pengawal ini tidak memiliki nama yang sama dengan Dewa Perang Lamusa, sehingga Aaron Xiao merasa sedikit kecewa. Meskipun mereka tidak memiliki keterampilan sehebat Ken Bai dan Haris Meng, mereka semua sangat lincah dan waspada, bisa dibilang cukup membantu. Di antara mereka, 9 adalah yang paling waspada, jadi Aaron Xiao memerintahkan dia untuk melakukan patroli diam-diam di kediaman keluarga Qin hari ini. Ternyata benar, sesuai dengan dugaan. Ada yang mencoba mencuri token militer saat acara pemakaman berlangsung, ketika orang banyak berkumpul dan suasana kacau.
Siapa yang akan menduga bahwa token militer yang mereka cari dengan tekun itu, sekarang ada di depan pintu gerbang kediaman keluarga Qin. Tersimpan dengan baik di saku Aaron Xiao. Bahkan jika mereka menggeledah seluruh ruangan di kediaman keluarga Qin, juga tidak akan pernah menemukannya. Ken Bai dan Haris Meng selalu berdiri di samping Aaron Xiao, para pejabat dan orang terkemuka yang datang untuk memberi penghormatan merasa ngeri melihat mereka berdua. Sebelumnya, mereka pernah mendengar bahwa pengawal Aaron Xiao memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi mereka hanya mendengar rumor saja. Di banyak kesempatan, pengawal tidak diizinkan masuk, jadi orang-orang tidak pernah bertemu dengan mereka. Hari ini akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat mereka. Ken Bai dan Haris Meng tampak sangat dingin. Karena tuan mereka sangat acuh tak acuh, jadi sebagai pengawal, mereka juga sangat acuh tak acuh. Yang lebih mengerikan, pedang Ken Bai adalah pedang terhebat dari Paviliun Kunwu. Pedang terserah. Sedangkan pedang di tangan Haris Meng adalah pedang murni. Pedang terserah yang didambakan orang-orang jatuh ke tangan Ken Bai, dan sekarang pedang murni yang begitu mulia juga digunakan oleh pengawalnya. Sialan. Aaron Xiao benar-benar sudah gila. Ibu Xiao memberikan pedang murni kepadanya, tapi dia segera memberikannya kepada Haris Meng. Ibu Xiao merasa agak tidak puas, tapi Aaron Xiao mengatakan bahwa pedang berharga hanya cocok untuk pahlawan, dengan demikian baru akan berguna. Aaron Xiao tidak ingin menggunakan pedang murni, dia cukup mempercayakan pekerjaan fisik kepada Haris Meng. Karena dengan kuas saja dia sudah bisa membunuh orang. Tuan Yindro mengatakan bahwa dia telah mencari tahu beberapa pengawal yang luar biasa dari dinasti Naemu dulu. Ada beberapa yang unggul, tidak tahu apakah mereka adalah orang-orang yang Tuan cari. Katakan, di dinasti Naemu, sistem pengawal hanya baru-baru ini didirikan, jadi, tidak banyak pengawal yang unggul. Pertama, ada Pedro Li, yang dulunya adalah pengawal Hu Fon Wen dan kemudian naik pangkat menjadi kepala pengawal. Dia tidak hanya membebaskan diri dari status budak, tapi juga diangkat menjadi pejabat kerajaan. Kedua, ada yang bernama Dimo Wang, yang merupakan pengawal pecinta puisi. Dimo Wang cerdas, bisa bergaul, dan sangat disukai oleh pencinta puisi. Dalam persaingan dengan pengawal lainnya, dia tidak pernah kalah. Ketiga, ada Rido Qin, yang mengikuti Jenderal Tua Qin. Karena mengikuti Jenderal Tua Qin dalam pertempuran, dia juga harus mengurus urusan militer. Oleh karena itu, Jenderal Tua Qin mengizinkannya belajar membaca dan menulis, dan Rido Qin memiliki bakat sastra yang sangat baik di antara pengawal. Keempat, namanya Yuda Zhang, yang merupakan pengawal seorang tuan muda kota Amura. Dia sangat berbakat dalam hal sastra, tapi saat bertempur, tidak bisa apa-apa, dia sering menjadi bahan tertawaan di lingkungan kota Amura. Dari keempat orang ini, hanya Pedro Li yang masih hidup, yang lainnya telah meninggal. Di era Perang Lamusa, ada seorang dewa perang yang juga bernama Dimo Wang. Di era dinasti Selatan, ada seorang jenderal yang tidak terlalu berbakat dalam taktik militer, bernama Yuda Zhang. Dimo Wang dan Yuda Zhang meninggal karena Ken Bai belum selesai berbicara dan Aaron Xiao melanjutkan, Dimo Wang dan Yuda Zhang meninggal karena sakit. Ken Bai dan Haris Meng saling memandang dengan terkejut, penyebab kematian pengawal biasanya tidak dianggap penting, dan alasan kematian mereka tidak selalu dicatat dalam arsip kediaman pengawal. Penyebab kematian Dimo Wang dan Yuda Zhang adalah hasil penyelidikan yang didapatkan setelah Tuan Yindro menanyakannya kepada banyak orang selama beberapa hari. Dan sebagian besar pengawal cenderung mati dalam pertempuran. Pengawal yang meninggal karena sakit seperti Dimo Wang dan Yuda Zhang adalah hal yang jarang terjadi, tapi bisa dianggap sebagai akhir hidup yang baik. Sifat dan kepribadian dari keempat pengawal ini hampir sama dengan pahlawan asli Lamusa, dan alasan kematian Dimo Wang dan Yuda Zhang juga mirip dengan pahlawan asli Lamusa. Namun, setelah campur tangan Aaron Xiao, Rido Qin tidak tewas karena sakit, melainkan karena keracunan. Aaron Xiao sangat emosional, hingga sedikit gemetar. Dia mungkin tidak bisa mengubah sifat dan karakter pengawal, tapi dia bisa memengaruhi nasib akhir mereka. Dengan begitu, dia bisa membimbing para pengawal untuk menghindari nasib buruk, sehingga mereka tidak hanya bisa mengembangkan kemampuan dan bakat alami mereka dengan baik, tapi juga dapat membimbing mereka agar tidak terjebak dalam bahaya yang bisa menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Dengan demikian, Ken Bai pasti tidak akan mengalami nasib yang sama dengan Ken Bai versi Lamusa, yang diberikan hukuman mati oleh Kaisar. Bagus, bagus, bagus. Ternyata, nama-nama ini tidak bertabrakan dengan sembrono. Ken Bai dan Haris Meng pasti akan menjadi pahlawan super yang luar biasa di masa depan. Saat ini, seseorang melihat Aaron Xiao duduk di depan pintu dan segera mendekat. Paman buyut, Yindro Yi datang untuk memberi penghormatan, saat melihat Aaron Xiao matanya bercahaya. Kenapa kamu duduk di sini? Cuaca dingin, jangan sampai masuk angin. Yindro,
Apakah kakekmu pernah mengatakan sesuatu yang sangat-sangat istimewa kepadamu? Kakek. Kata kakek membuat Yinro-Yi merasa sedih, matanya bahkan memerah seketika. Tidak ada. Kakeknya, Zero-Yi, adalah orang yang sangat fokus, dia sangat mendalami seni pembuatan pedang, kadang-kadang bermain kartu, makan kuaci dan kacang tanah, jarang berinteraksi dengan orang lain. Coba kamu pikirkan baik-baik, pasti ada yang pernah dia katakan padamu, kata Aaron Xiao sambil bangkit dari bawah dan menepuk-nepuk pantatnya. Mungkin dia pernah mengatakan perkataan yang sangat tak berdaya. Tak berdaya. Kakeknya sangat kuat dan tidak pernah. Pada saat ini, Yinro-Yi tiba-tiba teringat sesuatu. Kakek tidak suka mengeluh, kecuali dia mengeluh tentang kehidupan rakyat dinasti Naemu yang sulit. Dia juga mengatakan. Dia mendekati telinga Aaron, khawatir orang lain akan mendengarnya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki kendali atas takdir dan menciptakan nasibnya sendiri, tapi sayangnya dia tidak memahami sejarah. Sebelum kakeknya meninggal karena dicelakai orang, dia tampak sedikit gila, dan kata-katanya tidak dapat dimengerti oleh Yinro-Yi. Selama bertahun-tahun, dia juga masih tidak pernah mengerti apa maksud dari perkataan kakeknya itu. Yinro-Yi ingat, selama periode itu, kakeknya sangat murung. Aaron Xiao mengerjapkan matanya, jenderal licik terkenal di Lamusa, muncul secara bersamaan di dinasti Naemu. Yang dapat mengubah nasib, ini yang disebut memiliki kendali atas takdir dan menciptakan nasibnya sendiri. Zero-Yi pasti menemukan rahasia pengawal juga. Namun kenapa dia begitu murung sebelum meninggal? Kakek berubah menjadi seperti itu, mungkin karena pengawalnya dicelakai oleh orang hingga tewas. Pengawal Zero-Yi. Aaron Xiao merasa heran, jika yang tewas adalah pengawal biasa, kenapa Zero-Yi harus sampai seperti itu? Siapa nama pengawalnya? Mata Yinro-Yi berkedip, dia terdiam sejenak. Dia masih ingat, kakeknya sangat gembira saat mendapatkan pengawal ini, bahkan melompat kegirangan. Orang lain merendahkan pengawal, tapi kakeknya sangat menghargainya. Mereka tidak hanya berbagi makanan dan tempat tinggal, tapi kakeknya juga mengajari pengawalnya membaca dan menulis. Pengawal ini sangat cerdas dan setia, kakeknya mengatakan bahwa dia akan menjadi seseorang yang setia kepada negara di masa depan. Penghargaan dan pengakuan kakeknya terhadap pengawal sangat mirip dengan yang dilakukan oleh Aaron Xiao. Kakeknya bahkan membuatkan senjata khusus untuk pengawal ini, yang diberi nama Tombak Likuan. Tombak Likuan memiliki panjang 10,8 meter, dengan metode serangan yang unik, membuatnya menjadi raja di antara tombak. Tombak ini dapat menyerang dan sekaligus bertahan. Saat menyerang, bisa menusuk, menikam, menyapu, dan saat bertahan, bisa menghadang, memblokir, dan melindungi. Keunikan senjata ini adalah menggabungkan serangan dan pertahanan dalam satu gerakan, menyelesaikan keduanya dalam satu waktu. Setia kepada negara. Tombak Likuan. Aaron Xiao langsung menyadari, namanya adalah Nelson Yue. Paman buyut, bagaimana kamu bisa tahu? Yinro-Yi sangat terkejut. Ketika sebelumnya, Ken Bai bertanya tentang pengawal, Yinro-Yi secara khusus tidak menyebutkan Nelson Yue, karena menyebutkan Nelson Yue dan kakeknya, akan membuatnya sangat sedih. Nelson Yue tewas karena tuduhan yang sangat tidak adil. Pada saat itu, kakeknya dan Nelson Yue sedang berjalan-jalan di luar kota-kota Amura, mereka bertemu dengan seorang bangsawan yang sombong bersama istrinya. Awalnya, mereka sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Namun, istri bangsawan itu mengklaim bahwa Nelson Yue telah berperilaku tidak sopan padanya, yang membuat bangsawan tersebut sangat marah, dan akhirnya memenjarakan Nelson Yue. Zero-Yi sangat panik dan berusaha untuk menyelamatkan Nelson Yue, tetapi semuanya sia-sia. Nelson Yue dieksekusi di dalam penjara, dan kakeknya sangat sedih, sejak saat itu terus murung. Meskipun kaisar sebelumnya mencoba untuk menghiburnya, kakeknya tidak pernah lagi membuat pedang atau menghadiri acara kerajaan, dan bahkan memberikan pesan kepada keturunan keluarga Yi untuk jangan pernah menjadi pejabat kerajaan. Semua orang tidak mengerti kenapa Zero-Yi merasa begitu bersalah karena seorang pengawal hingga tidak makan atau minum dengan baik, pada akhirnya ia dibunuh di sawah di selatan kota. Orang lain tidak tahu, tapi Yinro-Yi tahu. Kakeknya mengatakan bahwa Nelson Yue adalah orang baik dan akan menjadi pilar negara di masa depan. Namun dia gagal melindungi Nelson Yue. Setelah Nelson Yue meninggal, Tombak Likuan dikubur bersama Nelson Yue. Dan sesuai dengan wasiat kakeknya juga dimakamkan di samping makam Nelson Yue. Banyak orang memolok-olok Zero-Yi sebagai orang gila karena begitu menghargai seorang pengawal. Mereka berpikir setelah seorang pengawal mati, bisa digantikan dengan yang lain. Mereka tak menyangka 10 tahun kemudian, muncul lagi orang gila seperti itu di dinasti Naemu, orang itu adalah Aaron Xiao. Dia sama dengan Zero-Yi, juga memberikan pedang berharga dan langka kepada pengawal pribadinya. Tindakan ini mirip dengan Zero-Yi yang membuat Tombak Likuan untuk Nelson Yue. Benar-benar sulit dipahami.
Bagaimana mungkin orang rendahan memiliki senjata sebagus itu? Aaron Xiao menundukkan kepala, penyebab kematian Nelson Yue sama dengan pahlawan Lamusa. Zero Yi tahu akhirnya akan demikian, tapi tidak bisa menyelamatkan Nelson Yue, jadi dia merasa bersalah. Dia adalah seorang siswa sains, bukan orang yang ahli dalam politik, sangat sulit untuk bertahan dalam pertempuran kekuasaan. Di era ini, bahkan jika kamu ingin menyelamatkan seseorang, seringkali akan merasa tak berdaya. Siapa bangsawan dan istrinya itu? Aaron Xiao bertanya dengan dingin, seseorang yang jujur tewas mengenaskan, Nelson Yue bukan yang pertama, Oman Qin juga bukan yang terakhir. Paman buyut, lupakan saja, semuanya sudah berlalu, kata Yindro Yi dengan kesal, tapi ia juga menggelengkan kepala dengan pilu. Kakeknya secara khusus berpesan keturunannya jangan terlibat dalam urusan kerajaan, jadi kejadian itu anggap saja digigit anjing. Argumen ini hanyalah manifestasi kelemahan dan ketidakberdayaan. Ekspresi Aaron Xiao menjadi dingin, ia melangkah lebih dekat ke Yindro Yi, benar, kita tidak hanya harus menggigit balik, kita juga harus menghancurkan kepala anjing tersebut. Katakan, siapa orang itu? Orang itu pasti adalah pembunuh Zero Yi. Juga tuan dari gangster yang diutus membunuhnya di persawahan di selatan kota. Yindro Yi terkejut. Orang itu membunuh kakek. Tidak mungkin. Hanya membunuh pengawal tidak masalah, bagaimana mungkin dia juga membunuh kakek? Kalau tidak siapa yang membunuh Zero Yi di sawah itu? Siapa yang mengutus gangster itu untuk membunuhku setelah ujian istana selesai? Aaron Xiao menggertakkan giginya. Zero Yi membiarkan anjing itu hidup, tapi anjing itu terus melakukan kejahatan. Jadi, maksudmu target orang itu bukan Nelson Yue, melainkan kakekku. Membunuh pengawal dan kemudian membunuh tuannya akan jauh lebih mudah. Aaron Xiao mengangguk dan mendekat lagi, kenapa takut pada orang itu? Jangan takut padanya, beritahu aku bisa menanganinya. Yindo terdiam. Ini bukan masalah kecil. Oman Qin baru saja dibunuh, dan kediaman keluarga Qin sendiri awalnya sudah sangat berbahaya. Paman buyut tidak hanya tidak menjauh, apakah dia ingin campur tangan dalam masalah ini? Pada saat itu, istri keluarga kerajaan yang menuduh Nelson Yue tidak hormat adalah permaisuri yang sangat suka dengan puisi. Pecinta puisi adalah serigala yang jauh lebih berbahaya daripada pecinta pedang, mereka lebih keji. Namun, saat itu, dia belum menjadi permaisuri, hanya seorang selir. Setelah permaisuri yang sebenarnya meninggal, dia naik menjadi permaisuri berikutnya dengan mengandalkan penampilannya yang cantik. Orang yang tidak bisa disinggung yang disebutkan oleh Sorgan Song ternyata adalah seorang pecinta puisi. Benar-benar berjodoh. Sebelum Sorgan Song tewas, dia masih mencoba menipu Aaron Xiao. Dia bahkan mengatakan, kamu selamanya tidak akan pernah bisa menebak orang ini. Aku tidak akan pernah memberitahumu. Tidak akan pernah. Namun 3 hari kemudian, Aaron Xiao sudah tahu. Sorgan Song yang picik, mungkin tidak sebenarnya ingin menipu Aaron Xiao, bagaimanapun Negam Wei dan 3 pecinta adalah atasannya. Atas dasar apa mereka berbicara dengan begitu jelas pada seorang pengikut? Pecinta puisi berbakat dalam sastra, berpikiran dalam, dan sangat licik. Dulu, Zero Yi melakukan banyak usaha untuk menyelamatkan Nelson Yue, tapi tidak ada satupun pejabat di istana yang bersedia membantunya. Nelson Yue hanya seorang pengawal, siapa yang mau mengambil risiko menyinggung seorang pangeran hanya karenanya? Mungkin itulah alasan kenapa Zero Yi merasa kecewa. Kerajaan saat itu sangat korup, kejam, dan menindas tanpa batas, bisa melenyapkan seseorang tanpa jejak. Ketika seseorang mati, bahkan gelombang kecil pun tidak akan muncul. Dia sudah datang. Yindro Yi menunjuk ke suatu arah, Aaron Xiao berbalik dan melihat seorang wanita parubaya yang anggun, dibantu dengan penuh perhatian oleh seorang pelayan, wajahnya penuh dengan riasan, tidak ada tanda-tanda berduka sama sekali, seolah dia datang hanya untuk bersosialisasi, perhiasan di tubuhnya berkilauan. Duh, belakangan ini sangat sial. Setelah menghadiri upacara pemakaman keluarga Qin, Masirus pergi ke kediaman keluarga Song. Wajahku bahkan sudah dibuat kaku oleh tiupan angin. Aroma uang kertas ini benar-benar menyengat, benar-benar membuat orang merasa sangat sedih ketika menciumnya. Permaisuri menggerutu beberapa kata, tidak terlalu keras, tapi Aaron Xiao mendengarnya. Ekspresinya tidak hanya tidak terlihat sedih, tapi ada rasa senang melihat keramaian yang tidak bisa disembunyikan. Usianya sudah terbilang wanita parubaya, tapi saat berjalan, pinggangnya berayun dengan lembut, kepalanya mengangguk dengan pelan, dan matanya tetap terarah pada para pemuda di sekitar, seakan-akan ingin semua orang fokus pada pantatnya yang bulat dan montok. Ternyata orang-orang zaman dulu juga memiliki sifat genit seperti itu. Pecinta puisi adalah saudara kaisar sebelumnya, paman dari kaisar saat ini. Selain menyukai puisi dan sastra, dia juga sangat suka dengan wanita cantik. Permaisuri ini,
Waktu itu adalah bintang terkemuka di rumah hiburan, dengan suara yang luar biasa bagus. Puisi yang dibacakannya tidak hanya enak didengar, tetapi penampilannya juga menarik. Dalam sekejap ia berhasil merayu pecinta puisi, akhirnya dia diterima di dalam istana dan menjadi selir favorit. Memiliki 3 istri dan 4 selir adalah hal yang biasa bagi orang zaman dulu, apalagi pecinta puisi adalah seorang pangeran yang kaya dan berkuasa. Jadi, tidak ada yang berani menentangnya menjadikan seorang penyanyi sebagai selir. Namun selir ini bukanlah tipe yang patuh. Saat permaisuri utama meninggal karena sakit, dirinya yang merupakan seorang penyanyi berubah menjadi istri utama yang dihormati. Bisa dibilang dia berhasil mengubah nasibnya secara dramatis. Sifatnya juga menjadi semakin provokatif dan egois. Jangan lihat dia sekarang sudah parubaya, dengar-dengar dia sangat ahli di atas ranjang, pecinta puisi sering mengunjungi kamarnya, sayangnya dia belum pernah hamil, dia ingin memiliki putra, tapi belum pernah berhasil. Indro Yi berbicara dengan suara pelan, gosip semacam ini diketahui oleh banyak orang di kota Amura. Beberapa hari yang lalu, Kaisar sendiri datang untuk memberi penghormatan kepada Oman Qin, sebagai contoh yang baik, siapa yang berani tidak datang. Namun, pecinta puisi dan pecinta militer tidak datang, keluarga pecinta militer hanya mengirim seorang pengurus. Sementara pecinta puisi mengatakan bahwa dirinya kurang sehat, tapi dia lebih baik daripada pecinta militer, dia meminta permaisuri datang ke kediaman Qin. Ketika suaminya tidak ada, permaisuri benar-benar menunjukkan kepribadiannya yang liar. Di upacara duka, dia tidak hanya mengenakan tata rias yang tebal dan mencolok, dia juga sengaja menampilkan sikap menggoda, sehingga membuat orang lain tak bisa menahan diri meliriknya. Wanita yang sudah parubaya tapi masih mempesona. Nyonya Susi, Jenderal Qin, saya turut berduka. Permaisuri memberi salam kepada M1 Qin dan Nyonya Susi. Terima kasih, Bibi. Nyonya Susi tidak pernah suka dengan orang dengan latar belakang rendah, apalagi reputasi permaisuri sangat buruk, dia hanya memberikan salam balik dan tidak terlalu peduli. Permaisuri sepertinya sudah terbiasa, dia melirik M1 Qin, lalu tersenyum. Jenderal Qin, kediaman keluarga Qin sangat besar, aku khawatir akan tersesat, bisakah kamu membawaku masuk? M1 Qin tidak bergeming, maaf permaisuri, aku harus melayani tamu lain, minta orang lain saja untuk membawamu masuk. Namun tidak boleh sembarang mencari orang untuk membawaku masuk, aku adalah seorang permaisuri. Permaisuri menggoyangkan tubuhnya, dengan sikap yang sedikit manja, jika Nyonya Susi memiliki sesuatu di tangannya, dia mungkin sudah melemparkannya ke wajah permaisuri ini. Dia akan membawamu masuk, M1 Qin menunjuk ke Aron Xiao yang berdiri di dekat pintu. Permaisuri menoleh, ketika dia melihat seorang pemuda yang tampan, senyumannya semakin menggoda, siapa dia? Dia sengaja bertanya. Ketika baru saja datang, dia melempar beberapa pandangan pada Aron Xiao, jelas bahwa dia mengenalnya. Indro Yi berbicara dengan suara pelan, Paman Buyut, jangan meremehkannya hanya karena dia seorang wanita parubaya, ia sulit untuk ditangani. Waktu itu dia membuat Nelson Yue masuk penjara hanya dengan sepatah kata, pecinta puisi sangat patuh padanya. Menyinggungnya setara dengan menyinggung pecinta puisi. Inilah alasan kenapa permaisuri begitu eksentrik, semua orang menghindarinya karena pecinta puisi. Jangan khawatir, aku punya rencana. Seorang wanita genit yang berasal dari tempat hiburan malam, Aron Xiao tidak akan takut padanya. M1 Qin berkata dengan sangat dingin, menantu di keluargaku. Oh, menantu, begitu muda dan tampan, benar-benar memiliki semangat peringkat pertama ujian istana. Sambil berbicara, ia memutar-mutar tubuhnya, seorang penyanyi benar-benar menggoda. Memiliki usia sekitar 40 tahun, semakin menambahkan daya tariknya. Awalnya Aron Xiao masih khawatir tidak punya kesempatan untuk mendekatinya, kini kebetulan ditunjuk oleh mertuanya, jadi dia segera mendekat dan memberikan salam dengan ramah. Salam kepada permaisuri, ayo silakan. Baik. Terima kasih, cucu keponakanku. Permaisuri menutupi mulutnya sambil tertawa kecil, sangat menggoda, beberapa pejabat di sekitar merasa malu mendengarnya, tapi tidak berani mengatakan apa-apa. Permaisuri adalah bibinya Nyonya Susi, Aron Xiao adalah menantu Nyonya Susi. Tentu saja sama dengan Malek Qin dan yang lainnya, dipanggil cucu keponakan. Sepanjang perjalanan, permaisuri terus memanggilnya, cucu keponakan, dia bertanya ini dan itu, tampak sangat akrab. Orang yang tidak tahu akan merasa bahwa permaisuri ini adalah seorang senior yang penuh kasih sayang yang sangat memperhatikan generasi muda. Mereka yang tahu, siapa yang tidak bisa melihat bahwa permaisuri sedang berusaha menggoda. Permaisuri terbiasa dengan kebiasaan merayu, tapi tidak ada seorang pun yang berani terjebak dalam rayuannya. Permaisuri tahu bahwa orang lain tidak akan terjebak, jadi mulutnya semakin tidak terkendali, dia suka melihat orang lain merasa canggung. Dulu, ada orang yang tidak tahu diri dan terpancing,
Ketika tangan pria itu baru saja menyentuh pinggang permaisuri, pengawal yang bersembunyi di tempat yang tidak diketahui segera muncul dan memotong kedua tangan orang itu. Lalu permaisuri akan tersenyum lebar dan menganggap hal itu sebagai hiburan. Permaisuri ini juga suka menuduh orang lain dengan tuduhan tidak sopan, dengan satu kalimat santai, orang tersebut akan langsung dipenggal. Dia membantu pecinta puisi untuk menyingkirkan banyak orang yang menghalanginya, dan Nelson Yue hanya salah satunya. Dia licik dan murahan, disebut selir jalang juga tidak akan berlebihan. Namun pecinta puisi suka padanya yang seperti ini, jadi permaisuri terus mendapatkan perlakuan istimewa. Cuaca hari ini sangat dingin, iya. Saat berjalan-jalan, permaisuri mulai berulah. Mereka bahkan belum sampai di ruang duka, tapi dia dengan manja menolak untuk melanjutkan perjalanan. Pelayan segera berkata, "Permaisuri, apakah penghangat tangan sudah dingin?" "Tentu saja, kamu cepat pergi tambahkan batu bara untukku." Permaisuri menoleh dan tersenyum dengan anggun. "Baik, aku akan segera pergi, tapi..." Pelayan itu melirik Aron Xiao, sepertinya dia merasa enggan. "Jangan khawatir, cucu keponakanku ini pasti akan menjagaku dengan baik. Ini adalah kediaman keluarga Qin, tidak akan ada masalah. Aku akan segera kembali." "Pergilah, pergilah." Permaisuri mengayunkan jarinya yang seperti daun bawang, dan pelayan segera pergi ke dapur belakang untuk mengisi batu bara ke dalam penghangat tangan. Tempat ini agak terpencil, sekarang hanya tinggal Aron Xiao dan permaisuri. Aron Xiao berdiri di samping, menunggu permaisuri beraksi. Pecinta puisi gagal membunuhnya di ladang sawah di selatan kota, pasti ada rencana lain. Angin dingin musim dingin bertiup, permaisuri menghentak-hentakkan kakinya, "Duh, cuaca sangat dingin." "Benar tidak?" "Iya, dingin." Aron Xiao mengangguk dengan datar, "Sama seperti yang aku rasakan saat di ladang sawah." Permaisuri terkejut sejenak, dan berpura-pura tidak mengerti. Ladang sawah. Bagaimana mungkin seorang peringkat pertama ujian istana pergi ke tempat yang kotor seperti itu? "Aku biasanya tidak akan ke sana." Dia mengalihkan topik, tersenyum penuh arti. "Ngomong-ngomong, sayang sekali kamu sudah menikah, melewatkan kesempatan untuk menikahi Tuan Putri. Sekarang, kediaman keluarga Qin sedang berduka, kamu pasti tidak akan bisa menikahi Tuan Putri." Setelah berkata demikian, dia menutup mulutnya dengan sapu tangan, melihat Aron Xiao tidak menolak, ia mendekat satu langkah. "Apakah kamu dan Hira pernah melakukan hal itu?" Wajah Aron Xiao memerah, dan menundukkan kepala. "Dasar polos, tidak perlu malu." Permaisuri dengan lembut menyeka sapu tangannya melintasi dada Aron Xiao. "Aku akan mengajarimu, bagaimana seorang pria harus berani, itulah yang membuat wanita tertarik." Karena tidak berhasil membunuh dengan kekerasan, sekarang mencoba menggunakan cara ini. Dengan tubuh dan wajah permaisuri, orang-orang itu tampaknya meremehkan selera Aron Xiao. Aron Xiao dengan polosnya bertanya, "Bagaimana? Bagaimana Anda akan mengajariku? Apa gunanya memiliki pengetahuan yang luas?" Tatapan permaisuri menjadi dingin, Aron Xiao masih muda dan naif, mana bisa menahan rayuan dari seorang wanita. Dia menghembuskan napas di telinga Aron Xiao, "Cucu keponakanku, bawa aku ke kamarmu. Aku akan mengajarimu secara pribadi." "Wow, mengajarinya secara pribadi?" Aron Xiao mengangguk, terlihat sangat malu-malu dan ragu-ragu, lalu berkata, "Ini tidak baik, bukan, permaisuri?" "Haha, panggil saja aku kakak, jangan panggil permaisuri, itu terdengar asing," ujar permaisuri. "Kakak, hanya memanggil saja tidak akan merugi," tapi Aron Xiao hampir saja muntah. Aron Xiao menyeringai, demi membawa wanita ini masuk ke dalam permainan, dirinya harus menahan diri. "Kamu sungguh patuh, apakah kamu ingin tahu kenapa kamu tidak disukai Hira?" "Ya, aku lembut dan perhatian, aku sangat bingung kenapa Hira tidak menyukaiku. Namun tidak ada yang memberitahuku alasannya." "Lembut dan perhatian." Permaisuri menjilat bibirnya yang kering secara diam-diam. Aron Xiao lebih muda daripada pecinta puisi, tinggi dan kekar, seperti pohon yang kuat. "Baiklah, ayo pergi." Permaisuri menjentikkan jarinya, dan Aron Xiao mengikutinya dengan bingung. Di kediaman keluarga Qin, mereka sibuk melayani berbagai tamu sepanjang hari. "Apakah kamu melihat permaisuri? Di mana permaisuri? Apakah kamu melihatnya?" Seorang pelayan dan beberapa pengawal mencari-cari dengan panik di antara kerumunan. Akhirnya, seseorang menghentikan pelayan tersebut, "Siapa yang kamu cari?" "Hormat pada pejabat yang, aku adalah pelayan di kediaman pecinta puisi. Hari ini aku datang bersama permaisuri untuk memberi penghormatan kepada Jenderal Tua Qin." Permaisuri bilang hari ini dingin, jadi aku pergi untuk mengambil batu bara untuk penghangat tangan, dan setelah itu aku tidak pernah melihatnya lagi. Orang yang menghentikan pelayan tersebut adalah Ezo Biang.
Ikut aku, Ezobi yang membawa pelayan tersebut untuk mencari Malek Qin. Tuan Muda Malek, hari ini permaisuri pergi bersama Aron Xiao, sekarang pelayan ini mengatakan bahwa permaisuri hilang. Apakah kamu tahu di mana permaisuri berada? Semua orang menatap Aron Xiao dengan penasaran. Hari ini, Aron Xiao selalu berada di dalam ruang duka sepanjang hari, bersibuk di dalam, dan bahkan mendapatkan teguran dari nona muda beberapa kali karena mengganggu. Aron Xiao menggelengkan kepala dengan ekspresi polos, tidak tahu dan bingung. Kamu yang bertanggung jawab membawanya ke sini, tapi kamu tidak tahu. Entah kenapa, nada bicara Malek Qin sangat tidak ramah. Sikap kakeknya terhadap Aron Xiao sebelum meninggal lebih baik daripada terhadap cucunya sendiri. Sekarang kakeknya telah pergi, dan Aron Xiao menciptakan masalah lagi. Pandangan yang tidak ramah membuat Aron Xiao merasa marah. Jika bukan karena Nyonya Besar Qin dan Malek Qin ingin menikahi Tuan Putri, Negam Wei tidak akan segera bertindak. Tiba-tiba, seseorang di kerumunan berbicara, hari ini aku melihat permaisur pergi melalui pintu timur dan mengatakan bahwa dia tidak sengaja memecahkan gelang gioknya, dia ingin pergi ke toko Gotendo untuk membeli yang baru. Konyol. Ezobi yang mengerutkan keningnya, hari ini permaisuri datang untuk memberi penghormatan kepada Jenderal Tua Qin, bagaimana dia bisa pergi untuk membeli gelang? Pejabat Yang, apakah kamu tidak percaya padaku? Ezobi yang menoleh untuk melihat siapa yang bersaksi untuk Aron Xiao, ternyata itu adalah Putri Tong dari Aula Neom. Ezobi yang hendak memanggilnya, lalu dia berhenti sejenak, Nona, ini adalah masalah serius. Jika kamu berbohong untuk Aron Xiao. Aku berbohong. Putri Tong menyingkirkan sikap lembutnya, bukankah hanya perlu mengirim orang ke toko Gotendo untuk mencarinya? Malek Qin menatap tajam ke arah Aron Xiao dan merasa kesal. Aron Xiao membuat masalah untuk kediaman keluarga Qin lagi. Kali ini bahkan melibatkan Tuan Putri. Untuk menunjukkan kewibawaannya sebagai calon pemimpin keluarga di hadapan Tuan Putri, Malek Qin menegakkan punggungnya, melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas. Pengawal, segera pergi ke toko Gotendo untuk mencari permaisuri. Baik. Beberapa pengawal keluarga Qin segera menjawab. Tak lama kemudian, ada berita datang. Permaisuri tidak hanya berada di toko Gotendo, tetapi ia juga sedang memilih-milih perhiasan, sama sekali tidak bisa dibujuk untuk kembali. Sekelompok orang dari toko Gotendo sedang melayaninya. Dia mengatakan bahwa dia sudah memberi penghormatan kepada Jenderal Tua Qin. Ketika mendengar ini, pelayan dari keluarga pecinta puisi segera memberi hormat. Terima kasih Tuan Muda Malek, aku akan segera pergi untuk menjemput permaisuri di toko Gotendo. Ya. Malek Qin menghela napas lega, jika permaisuri hilang di kediaman keluarga Qin, itu benar-benar akan menjadi masalah besar. Malek Qin juga tahu bahwa ada orang yang akan mencari peluang untuk menciptakan masalah. Waktunya telah tiba. Ketika tidak ada yang memperhatikan, Aron Xiao diam-diam memutar mata, Ken Bai dan Haris Meng yang selalu menunggu isyarat dengan cepat melompat keluar. Awalnya, permaisuri yang genit ini ingin mengajari Aron Xiao tentang hal-hal kehidupan. Pada saat-saat terakhir, Aron Xiao, secara tidak sengaja, menyebutkan toko Gotendo, toko perhiasan paling terkenal di kota Amura, yang baru saja mendapatkan pasokan mutiara batu akik yang sangat langka dan unik hari ini. Di masa lalu, bahan mutiara sangat jarang ditemukan, dan mutiara batu akik melambangkan banyak anak banyak rezeki. Permaisuri, yang berharap memiliki seorang putra, selalu gagal untuk memperoleh seorang anak laki-laki. Ketika dia mendengar bahwa hanya ada satu rantai mutiara batu akik ini, dan yang cepat akan mendapatkannya, dia memutuskan untuk memecahkan gelangnya sendiri sebagai alasan, lalu pergi dengan tergesa-gesa dari pintu timur kediaman keluarga Qin. Aron Xiao juga dengan baik hati telah menyiapkan kereta kuda untuknya agar dia bisa pergi lebih cepat. Sejak Aron Xiao membawanya pergi, lehernya tidak pernah terasa hangat. Ada rasa dingin yang samar-samar melayang di sekitar lehernya. Dia tahu bahwa begitu permaisuri melangkah masuk ke dalam kamar, kepalanya akan segera dipacung. Dia akan dituduh menggoda permaisuri. Hingga permaisuri pergi, rasa dingin itu lenyap dengan cepat. Aron Xiao tertawa dingin. Berpikir ingin menjebaknya. Jangan berharap. Aron Xiao yang selamat dari malapetaka menghela napas lega, hampir saja dia menjadi korban. Sekarang, karena permaisuri tidak ada di kediaman keluarga Qin, semua orang melihatnya, ada bukti nyata, Aron Xiao dapat melakukan tindakan yang ingin dilakukan dengan lebih mudah. Untuk memastikan dirinya berada di kediaman Qin, Aron Xiao sengaja berkeliling di depan semua orang sepanjang waktu. Kalau tidak, apakah dia bersedia melihat ekspresi menyebalkan Malek Qin dan Hira Qin? Paman Buyut, apa yang kamu lakukan? Yindro Yi melihat senyuman di mata Aron Xiao, bahkan Ken Bai dan Haris Meng yang selalu mengikuti Aron Xiao sudah tidak berada di sisinya. Dia tahu bahwa paman buyutnya ini sangat menghormati Oman Qin. Dalam situasi pemakaman, senyuman itu tidak pantas. Untungnya,
Senyuman itu hilang dengan cepat, jika tidak, paman buyutnya mungkin akan dituduh sebagai anak yang durhaka. Aron Xiao tidak menjawab Yindro Yi, hanya tertawa dalam hati. Aron Xiao memiliki rencana dalam pikirannya, tetapi dia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata lembut dan indah yang selalu memperhatikan dirinya. Malek Qin yang selalu memperhatikan Tuan Putri, mengikuti pandangannya dan melihat bahwa orang yang selalu diam-diam diamati Tuan Putri adalah Aron Xiao, api amarah muncul di hatinya. Aron Xiao telah mencuri perhatian kakeknya. Sekarang dia mencuri perhatian Tuan Putri juga. Kapan Aron Xiao menjadi begitu akrab dengan Tuan Putri? Apakah itu karena Aron Xiao pernah tampil di atas panggung puisi? Ada ribuan orang yang tampil di atas panggung puisi, mengapa Tuan Putri menaruh perhatian pada Aron Xiao? Perasaan marah seperti alkohol, semakin disimpan semakin kuat. Malek Qin diam-diam meremas tangannya dengan marah, cahaya di matanya hampir mencabik-cabik Aron Xiao. Di masa lalu, Aron Xiao selalu menghindari orang-orang dari keluarga Qin. Dia hanya berada di ruang upacara sepanjang hari, tidak tahu apa yang direncanakannya. Jika bukan karena Yindro Yi berada di sana, Malek Qin pasti akan mengusirnya. Malek, aku turut berduka cita. Saat ini, Keksar Wei memberi hormat kepada Malek Qin. Hari ini, raut wajah Keksar Wei terlihat sangat buruk. Malek Qin menganggukkan kepala dengan tenang, terima kasih. Keksar Wei mengangguk dan berdiri di samping, biasanya ia akan mendekati Aron Xiao untuk berbicara, hari ini dia menjauhinya. Di kediaman keluarga Qin, orang-orang datang dan pergi, Aron Xiao melayani tamu-tamu dan harus menangani Yindro Yi yang terus mengikutinya. Paman buyut, kamu menyuruh Ken Bai melakukan apa? Tanya Yindro Yi. Aron Xiao segera menutup mulutnya dengan tangan. Pelankan suaramu. Dia khawatir orang lain akan mengetahui rencananya. Aron Xiao sudah akan bertindak. Ini adalah pertama kalinya dia berinisiatif meluncurkan serangan. Waktu yang paling tepat adalah ketika permaisuri pergi ke kediaman keluarga Song. Saat Aron Xiao dan Yindro Yi berbicara dengan diam-diam, tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di wajah Aron Xiao tanpa peringatan. Apa yang kamu lakukan diam-diam seperti itu? Wajah Aron Xiao terasa terbakar, dia berbalik dengan marah. Bersambung.